wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashiza Syaki dari kelas Informatika A yang akan mengerjakan tugas pada mata kuliah MBD, yaitu membuat function dan trigger dalam database. Kita disuruh untuk membuat database untuk mengelola transaksi penjualan. Langsung saja untuk membuat database-nya kita klik kanan kemudian create database. Database-nya sistem penjualan. Save. Kemudian kita query tool dan membuat tabel. Create table. Produk, ID produk, nama produk, ID produk sebagai integer atau increment. Tapi pada Postgres itu kita tidak bisa menggunakannya karena bukan query MySQL. Untuk PostgreSQL-nya itu kita menggunakan serial primary key. Kemudian nama produk dengan tipe data integer. Dengan tipe data varchar 50. Kemudian ada harga tipe data integer. Kemudian ada stock dengan tipe integer juga. Setelah itu jangan lupa titik koma. Kemudian kita salin untuk mempersingkat waktunya. Kemudian ada tabel transaksi. Di sini kita ganti jadi ID transaksi. Di sini juga serialnya primary key. Di sini kita ganti jadi integer. Tipe data ID produk, jumlah. Apa ini? Produk. ID produk. Di sini jumlah. Total. Total harga integer. Kemudian foreign key ID produk. Foreign key dalam kurung ID produk. References. Ini ada pada tabel produk, maka kita references ke produk. Menghalangi produk, kemudian dalam kurung ID produk. Titik koma. Setelah itu kita run. Line 10. Yang salah. Kenapa ada ininya? Salah. Line 14. Ini. Kemudian kita insert tabel produk. Nama produk, harga, dan stok kalau tidak salah. Stok, Kemudian values laptop, harganya 8 juta. Stoknya 12. Kita salin. Apa ini? Laptop, mouse, sama keyboard. 12. Di sini 15.
kemudian sama-sama. Kemudian titik koma, kita select bintang from produk titik koma. Mengapa kita mengisi produk? Karena kita nanti akan mengisi tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini itu mengacu ke tabel produk. Kalau semisal transaksi ini mau diisi, sedangkan produknya belum ada isinya, maka akan terjadi error. Maka dari itu, kita akan mengisi tabel produk terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita disuruh untuk membuat function untuk menghitung total dengan parameter bisa aja lah. Nah, harga dan jumlah. Create function hitung total dengan parameter harga dan jumlah. Harga itu integer, kemudian jumlah juga integer. Setelah itu return terus. Karena parameternya itu integer, maka yang dikembalikan juga harus berupa integer. Kemudian language PLP SQL. Kemudian dollar. Ini adalah pengganti delimiter yang digunakan untuk agar tidak bertabrakan dengan titik koma. Seperti itu. Begin merupakan awal dari isi function atau semua logika function itu berada pada begin sebagai pembuka, kemudian ada end sebagai penutup. Begin itu return harga kali jumlah. Kemudian ada end. Setelah itu ada delimiter. Oke. Oh ya. Postgres QL. Oke. Kemudian kita juga disuruh untuk membuat trigger hitung total otomatis. Nah, untuk PostgreSQL itu kita tidak bisa menggabungkan antara logika dengan triggernya. Maka dari itu kita memisahkan antara logikanya dengan trigger tersebut. Langsung saja kita membuat trigger function-nya terlebih dahulu. Create function invalidasi. Apa yang pertama? Validasi stok. Kemudian returns trigger language PLP GSQL. Kemudian kemudian ada declare. Kita akan mendeklarasi stok tersedia yang akan menyimpan stok yang masih tersedia pada tabel tabel apa?
pada tabel produk. Nah, kemudian kita masuk ke beginnya, select stok enter stok tersedia from produk where ID produk, kemudian new ID produk, ditambah kemudian kita masuk if new jumlah, apabila jumlah stoknya itu lebih besar daripada stok yang tersedia, maka akan terdapat pesan error exception berupa stok tidak mencukupi. Kemudian if return new end, kemudian setelah itu baru kita buat triggernya dengan cara create trigger validasi stok before insert on transaksi for each from execute function fn. Kita memanggil ini function validasi stok, kemudian kita run. Apakah ada yang salah? Stok validasi stok trigger create trigger. Oke, berhasil. Kemudian kita beralih lagi untuk menghitung tadi itu kan validasi stok. Nah, validasi stok. Kemudian di sini kita akan membuat hitung total. Mana? Ini sih. Kita akan membuat trigger hitung total otomatis. Harusnya dulu, tapi nggak apa-apa. Sama saja. Kita membuat create function. Function namanya tadi itu fn hitung total otomatis. Kemudian kita return
trigger language GSQL, kemudian as delimiter, kemudian kita deklarasi lagi, declare harga produk dengan integer. Nah, kita akan mendeklarasi variabel yang akan menyimpan harga produk, kemudian begin select harga untuk hasil untuk harga produk from model produk, where pada ID, lebih tepatnya pada ID produk, new titik ID produk, titik koma, kemudian new total harga, hitung total harga produk, titik jumlah titik koma, kemudian ada return name and kemudian data apa ya, pokoknya itulah. Kemudian kita membuat triggernya lagi, create trigger hitung total otomatis before insert on transaksi. For each on transaksi. Excuse function. Kita akan misalnya kita akan memanggil function fn hitung otomatis. Titik koma. Sepertinya ada error. For each on transaksi. Masih ada yang salah. Ini onnya. Apa ini? Kenapa ya ada yang salah? Ini sepertinya ini. Oke.
Kemudian kita buat lagi yang terakhir, yaitu update stok. Update stoknya dengan cara create function fn update stok produk. Mengapa saya kasih fn seperti tabel-tabel sebelumnya? Itu supaya membedakan antara fungsinya dengan triggernya. Kemudian produk ini return, kita kembalikan ke triggernya. Kemudian language PLP is skip as di sana as begin update table products stok kurang new titik jumlah. Kemudian where id produk dengan new, ini kenapa tidak warna new id, mungkin id produk return and kemudian $. Setelah itu kita membuat triggernya lagi. Create trigger update stock product insert on transaksi for each row execute function titik. Ada yang error. Language PLP. Oh, ini. Oke. Ya kurang S mungkin. Oke. Selanjutnya kita masuk ke skenario pengujian. Nih. Menggunakan function tanpa trigger untuk menempelkan data. Yang sebelumnya kita buat yaitu yang mana? Yang ini tanpa trigger. Kita buat query toolnya. Kemudian select ini alias nama produk, kemudian
Oke, apa saja ya? Apa saja di sini? Harga stok. Aduh. Harga stok. Harga produk plus total harga from produk line kelima harga lagi nih. Nggak ada produk, astagfirullah, stok. Ya Allah, azan. Ya, azan. Stop. Nah, kita sudah menampilkan laptop yang sudah tadi kita isi. Ini tanpa trigger. Kemudian kita masuk ke pengujian kedua. Masukkan data ke tabel transaksi tanpa menginput nilai total harga. Pusat info transaksi. ID English, ID produk, kemudian jumlah. Yang kita inputkan itu cuma ID produk dan jumlah. Kita tidak memasukkan nilai total harga. Kemudian values $1,2. Apa? 1,2 ini 1 sebagai ID produk, yaitu produk pertama ada laptop. Kemudian kita itu mengambilnya atau membeli sebanyak 2. Di sini jumlahnya itu 2 yang kita ambil. Kemudian select income from transaksi. Nah, di sini ID transaksinya itu 1. Ini salah. Di sini ID produknya itu 1. Kemudian jumlahnya itu kita beli 2. Dan total harganya itu 16 juta. Mengapa? Karena pada bagian mana? Ya karena ini harga persatuannya itu kan 8 juta. Jadi 8 kali 2 itu 16. Jadi 16 juta. Kemudian setelah itu kita masuk ke skenario ke-4. Karena skenario 2 dan 3 ini sudah direalisasikan atau sudah digunakan, sudah dibuktikan dengan bagian sini tadi. Nah, ini. Kita tadi itu disuruh untuk memasukkan data ke tabel transaksi tanpa menginput nilai total harga. Nah, itu yang bagian sini. Kemudian kita memastikan nilai pada total harga sudah sesuai dengan jumlah harga. Mana?
Nah, ini total harganya itu sudah sesuai. Kemudian kita beralih ke skenario keempat, yaitu mengecek 1, 2, 3, 4, mengecek stok yang berkurang. Nah, tadi kan itu sebelumnya ada stoknya itu ada 12. Nah, karena kita ambil 2, maka seharusnya itu 10. Total laptop itu seharusnya sudah jadi 10. Maka saya gak usah di sini berarti. Di sini aja. Di sini select produk. Loh. Oh, ini yang paling bawah. Karena sudah kita ambil sebanyak 2, maka dia berkurang sebanyak 2 juga. Oke, berhasil. Kemudian ke skenario kelima, 1, 2, 3, 4, 5, skenario terakhir, yaitu masukkan data ke tabel transaksi dengan jumlah lebih besar dari stok yang tersedia dan memastikan data tidak tersimpan dan memunculkan pesan peringatan. Di sini kita membuat insert transaksi. Oh, ini seperti yang tadi nih. Kita nggak usah capek-capek. Jadi produk values jadi produk kedua. Kemudian kita ingin jumlahnya itu lebih besar, sebanyak 100 kita pesan, padahal stoknya itu hanya 12. Nah, stoknya itu hanya 12. Ini kita cek apakah ini, kita salin. Nah, di sini stok tidak mencukupi karena yang kita pesan itu lebih banyak dibandingkan stok yang ada. Kemudian kita mengecek tabel produknya. Nah, maka pemesanan itu gagal karena yang kita pesan itu lebih besar dibandingkan stok yang tersedia. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.